Baik, selamat malam kawan-kawan. Malam tercipta. Saya Dirga dan ini Saya Tommy atau Grotopia, bisa beli jual DL sama saya juga. Siap Pak Tommy. bertemu lagi di sesi kedua malam ini. Kita akan melanjutkan pembahasan di bab 16. Tolong dibaca Pak Tommy. Bab 16 ya. Ya. Aturan jika Anda tidak bahagia, inilah sebabnya. Nah, di situ ada perkataan Bruce Barton, sesuatu yang hebat tidak akan pernah tercapai kecuali oleh mereka yang berani mempercayai sesuatu di dalam diri mereka lebih baik dari keadaan yang ada. Bisa dijelaskan, tolong Pak Michael, silakan Pak Michael. Saya diam aja gitu. Tadi sudah Silakan Pak Michael. Berarti Pak Michael tidak disimak. Maaf, hari ini saya agak konslet. Saya kurang paham. Kalau friend saya lah. Mungkin bisa dilanjut Pak Dirga. Oke. Kita harus mempercayai sesuatu itu jauh lebih hebat daripada diri kita ada sehingga mencapai yang hebat gitu ya. Ya, benar Pak Chan. Sebaliknya kita harus mempercayai diri kita itu hebat sehingga bisa mencapai sesuatu yang ada di luar sana. Jadi sesuatu yang hebat itu akan tercapai kalau mereka berani mempercayai bahwa sesuatu dalam diri mereka itu Lebih baik. daripada yang ada. Ya. Itu pemahaman saya Pak Dirga. Sehingga mereka bisa merubah itu. Ya. Kita harus mempercayai keadaan yang ada itu kita jauh lebih hebat daripada keadaan ini sehingga menghasilkan sesuatu yang hebat. Tadi kata saya sekarang udah Agak pulang. lumayan 3D. Sekarang udah pulang ya. Sekarang udah pulang ke sini. Pulang ke sini ya. Pulang ke sini. Pulang ke sini ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, di bab ini kita akan mempelajari tentang sebuah aturan atau keyakinan tentang apa yang kita percayai atau yang kita yakini tentang sesuatu yang jika itu terjadi dapat menimbulkan rasa senang dan pengalaman yang bagus untuk kita. Itu ada di halaman 578. Contoh sederhananya itu bisa Pak Tommy Ya. contohkan. Contoh sederhananya seperti yang di buku ini ya. Kan Anthony Robbins sama istrinya pergi melihat apa ini ya? Gerhana matahari ya, gerhana matahari kan? Ya, gerhana matahari. Cuma pas di saat itu gerhana mataharinya mungkin agak kurang bagus atau tidak kelihatan karena ditutupi oleh kabut atau awan ya. Nah, sehingga banyak dari misalnya orang-orang di sana mereka mengeluh, saya membayar tiket dengan semahal ini, pergi ke sana, tapi saya tidak dapat melihatnya. Saya cuma bisa melihat dari TV. Sebenarnya itu cuma aturan mereka menurut Anthony Robbins. Ya, menurut saya benar juga. Cuma aturan mereka bahwa mereka berpikir itu mereka tidak bisa melihat gerhana matahari itu. Sebenarnya mereka bisa berpikir, ternyata suasananya pas menonton gerhana matahari ini rame-rame ternyata menyenangkan, seru gitu kan. Semuanya berteriak kalau gerhana matahari keluar, ataupun mereka berpikir lebih positif gitu. Kembali lagi Pak Tirga. Oke. Nah, di halaman 581 di paragraf terakhir ya. Yang jadi sebenarnya pengalaman kita mengenai kenyataan ini tidak ada hubungannya dengan kenyataan itu sendiri, tapi ditafsirkan melalui kekuatan keyakinan kita yang mengendalikan. Khususnya aturan yang kita miliki tentang apa yang harus terjadi agar kita merasa senang. Anthony Robbins menyebut keyakinan khusus yang menentukan kapan kita merasakan pedih dan kapan kita merasakan senang ini dengan aturan. Jadi Anthony Robbins mengatakan itu sebuah aturan yang kita buat untuk diri kita sendiri. Dan aturan ini tidak ada hubungannya dengan realitas sebenarnya. Begitu. Hanya mungkin kata sederhananya respons gitu. Bagaimana mereka menanggapinya gitu. Betul. Iya benar.
Nah, gagal memahami kekuatan aturan ini dapat menghancurkan kemungkinan apapun untuk merasakan kebahagiaan seumur hidup, dan memahami serta menggunakan aturan tersebut sepenuhnya dapat mengubah hidup kita. Di halaman 582 yang paling atas, jadi apa yang harus terjadi agar kita senang? Gitu. Apakah kita harus dipeluk? Apakah harus dicium? Apa orang harus mengatakan kepada kita, orang itu menghormati dan menghargai kita? Atau berapa uang yang kita miliki? Apakah batin kita terus berkembang atau menunggu sampai pencerahan itu datang ke kita sendiri? Mungkin kata lainnya seperti nunggu hidayah lah, begitu ya. Jadi apa yang sebenarnya harus terjadi agar kita merasa senang? Anton Robin menambahkan bahwa sebenarnya tidak ada yang harus terjadi agar kita merasa senang, karena kita dapat merasa senang sekarang tanpa alasan apapun. Benar ya Pak Tommy? Ya benar, seperti yang saya tadi katakan itu kan, sebenarnya tergantung kita menilai hal tersebut aja. Hanya baca. Jadi kalau misalnya kita memiliki uang 100 juta misalnya kan, itu kita bisa menjadikan hal itu suatu aturan untuk kita merasa senang. Padahal uang 100 juta itu tidak mendatangkan kesenangan untuk kita. Ya buat orang lain mungkin 100 juta sedikit nilainya. Afirmasi kita lah yang mengatakan kalau misalnya sesuatu ini membuat saya senang. Gitu, 100 juta contohnya. Nah, di saat itulah kita memutuskan untuk merasa senang dan kita mengirimkan pesan-pesan tersebut kepada otak kita. Lalu otak kita membentuk itu sikap tubuh lagi begitu. Itulah yang menyebabkan kita merasa senang. Kita dapat merasakan senang saat ini juga, kata Anthony Robin, dengan apapun yang kita punya dan dengan keadaan apapun yang terjadi sekarang. Jadi menurut teman-teman gimana? Benar nggak? Nah, saya Pak Tommy. Hah? Nah, Benar ya? Kenapa benar? ibaratkan gini, terkadang ada orang yang makan ayam goreng aja tidak senang, tapi kalau misalnya di pinggir-pinggir jalan, di sana dikasih KFC, mereka pasti senangnya minta ampun. Itu kan ternyata cuma aturan dalam diri mereka aja gitu. Atau contohnya saya sama Pak Tommy, mungkin bagi Pak Tommy hari ini 1 juta nggak cukup, cuma bagi Pak Michael udah senang aja 1 juta tuh. Itulah kira-kira ya Pak Tommy. Aturan aja. Aturan aja ya. Terus misalkan ya, kalau misalnya nih kita menjadikan aturan kita kalau senang tuh naik mobil, kan nggak mesti kita punya mobil dulu kita baru senang gitu kan. Kita sekarang bisa naik motor atau sekarang cuma punya motor lah. Kita bersyukur dan kita menganggap itu anugerah. Jadi kita berhak merasa senang gitu. Jadi pertanyaannya, apakah kita berhak menaikkan standar kesenangan kita gitu? Berhak. Karena ini hanya aturan biar kita tetap bahagia gitu. Ya berarti bukan kita orangnya apa ya? Berarti kita tamak gitu ya. Ya, betul, kita berhak. Jadi konklusinya, apa yang kita inginkan itu tidak terbatas, apa yang kita impikan tidak terbatas. Jadi menurut kami, untuk merasakan kesenangan yang lebih, maka kita harus menaikkan standar kesenangan tersebut. Ini tidak ada di buku ya, ini tambahan dari kami. Seperti di buku Unlimited Power bab 1 itu, berpikir seperti raja. Di halaman 583. Nah, kebalikannya adalah selama kita menyusun hidup dengan cara di mana kebahagiaan kita tergantung pada sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan, maka kita akan merasa sakit hati. Jadi apapun yang terjadi, kita putuskan kita akan menikmati kejadian ini, gitu ya. Di sini bukan kita tidak punya harapan. Sekali lagi yang kita putuskan itu adalah kita menemukan cara untuk menikmatinya. Pertanyaannya adalah apakah itu berarti menurunkan standar kita? Kalau misalnya kita tidak mendapatkan sesuatu itu yang menurut kita senang sesuai aturan kita, apakah kita menurunkan standar kita kalau misalnya kita bertahan untuk menikmati gitu?
Kita mau merasa senang kapan kita mau gitu. Sebenarnya bukan tergantung dari orang lain ya. Cuma kebanyakan orang yang terjadi di dunia ya, dia mau senang dia harapkan orang lain gitu. Dia gantungan pada orang lain. Dia tunggu para orang lain. Gantung pada orang lain, keadaan dan situasi menurut saya. Ya, misalnya contohnya saya kalau dulu belum baca bab ini aturan saya mau merasa senang misalnya semua orang harus hadir di live school. Kalau orang yang tidak punya pengetahuan ya. Kalau sekarang aturan saya itu saya merasa senang berapa orang pun yang hadir. Makanya ini tidak perlu kita turunkan standar kita gitu. Betul. Justru saya naikkan standar semakin Betul. ramai semakin sepi yang hadir lebih semakin efektif kalau menurut saya. Paradigmanya diganti ya. Ya itu ada di halaman 584 yang ditulis tebal di atas gitu. Naikkan standar Anda. Jadi ketika kita memilih untuk merasakan senang apapun yang terjadi, misalnya nih ada 10 kasus atau 10 keadaan gitu kan. Taruhlah kita punya aturan 6 kali kita hanya merasa senang karena keadaan itu kebetulan match sama aturan kita gitu kan. Tapi kalau kita bikin 10-10-nya kita merasa senang, berarti kan kita menaikkan standar kesenangan kita gitu. Di tulisan yang di bawah di paragraf yang kedua masih di halaman 584. Di sini ditambahkan bahwa kehidupan itu ada peristiwa yang berubah-ubah gitu. Jadi kita harus kreatif, harus menyusun ulang lagi aturan yang membuat kita merasa senang. Kalau ini mungkin teman-teman cukup mengerti lah ya. Kehidupan adalah peristiwa yang berubah-ubah. Ya. Atau ada yang kurang mengerti? Gimana Pak Richard? Ada yang kurang mengerti? Atau mau ditambahkan Pak Richard? Setiap orang pasti harus menjaga standar ya kan. Kalau standar kita hanya kayak dari Patomi aja lah. Dengan merge ini kalau standar Patomi cuma 1000 member, dia kan tidak akan Itu banyak. berfungsi bagi Patomi. Ya, Coba sekarang lagi mau buat giveaway 3000 member. itu dia. Itu artinya menaikkan standar Patomi. Betul tuh. Saya suka itu Pak Ica. Jadi memang benar kehidupan adalah peristiwa berubah-ubah ya. Jadi kita harus mengatur dan menyesuaikan diri kita. Tidak perlu situasinya apapun kita pasti juga bisa bahagia gitu kalau kita pandai mengaturnya. Contohnya kemarin kan udah lama kan, misalnya dalam bidang main basket. Pas kemarin dulu itu saya memang tertarik kali pengen bermain pertama karena lebih seru atau lebih serius gitu kan. Cuma saya nggak dapat main pertama. Sebentar Pak Tommy. Maskernya tolong ini. Oke, siap. Cuma saya nggak dapat bermain pertama kan. Itu kan sehingga membuat saya kayak sedih, sakit hati. Ya itu kan aturan saya. Cuma bagaimana saya mengesetnya itu, yaitu saya berpikir, wih, tidak bermain pertama juga seru gitu loh. Kenapa harus bermain pertama? Ya, saya mengulang kembali aturan saya. Mungkin main di game kedua bisa jauh lebih asik sama teman-teman yang lain gitu kan. Jadi nggak perlu gimana ya, nggak perlu situasi yang bagus kita harus merasa bahagia. Situasi yang buruk pun kita bisa merasakan bahagia gitu. Jadi kalau nggak main 4 quarter tuh harus sakit ya. Tidak juga, itu kan berarti aturan kamu aja. Nah, semua orang kan mempunyai aturan berbeda-beda. Kalau kamu berpikir positif main 4 quarter nggak dapat main 4 quarter, mungkin kamu bisa berpikir ya dapat jualan gitu, ada job gitu kan, jualan BMDR nggak bisa main 4 quarter, nah gitu. Berarti tergantung aturan masing-masing ya, menurut saya gitu. Ya balik lagi Pak Dirga. Oke. Jadi untuk mengetahui aturan kita itu sudah benar atau enggak, itu bisa kita ambil dari pertanyaan di halaman 585 yang bagian bawah tulisan tebal. Bagaimana kalau kita tahu untuk misalnya Pak Tommy tadi dia player yang hebat misalnya gitu. Lalu apa yang harus terjadi agar kita merasa seperti orang hebat tersebut gitu, menerima keadaan atau menunjukkan potensi kita di
ajang latihan misalnya untuk dimainkan lebih banyak waktu ya Pak Tommy ya. Iya benar. Jadi intinya itu di halaman 586 di paragraf terakhir itu sederhana, yaitu aturan kita mengendalikan tanggapan kita di kehidupan kita. Dan tentu saja seperti yang telah kita tebak, aturan tersebut diterapkan dengan cara yang sewenang-wenang. Jadi memang kita tidak ada aturan yang orang lain ikut campur dengan itu, hanya kita sendiri yang bikin. Nah kalau kita salah bikin itu bisa membahayakan kita. Tapi kebanyakan orang kayaknya nggak tahu lah itu berbahaya bagi mereka kan. Betul. Itulah guna life school. Iya, betul kan? Betul. Kalau kita nggak life school, nggak baca buku lah seenggaknya kan. Yang ini, ya saya nggak pernah tahu gitu. Terus di halaman 587, orang bodoh manapun bisa membuat sebuah aturan dan setiap orang bodoh akan mematuhinya, kata Henry. Ya seperti kata dia, orang bodoh pun bisa membuat aturan terhadap dirinya sendiri dan dia bisa mematuhinya gitu. Nggak ada yang larang. Tapi yang mengalami kepahitan atau kesakitan itu kan diri dia sendiri pada akhirnya. Jadi aturan di sini adalah jalan pintas untuk otak kita. Aturan itu yang membantu kita merasa yakin akibat dari tindakan kita, sehingga aturan tersebut dapat mengambil keputusan dengan cepat mengenai apa arti sesuatu dan apa yang harus kita lakukan terhadap sesuatu tersebut. Oke, di halaman 588, kalau misalnya ada orang tersenyum dengan kita, lalu kita terlalu lama memikirkan arti dari senyuman orang tersebut ke kita gitu kan, kata Tony di sini, maka hidup kita menyedihkan gitu. Jadi kita ambil aja nilai-nilai yang memang membahagiakan kita, membuat kita merasa senang seketika. Walaupun mungkin orang itu mentertawakan kita sebenarnya, atau kasihan ya lu misalnya, kita kan nggak tahu gitu kan. Di halaman 589 yang di bagian bold, sebagian besar dari kita telah menciptakan banyak sekali cara untuk merasa sedih dan hanya sedikit cara untuk merasa senang. Kalau di sini menurut saya kebanyakan orang membuat salah aturan sehingga membuat mereka merasakan sedih. Benar nggak kok? Benar kok? Ya kan? Karena sering begitu kebanyakan orang ya. Kalau mereka mengatur aturan mereka dengan tepat, mungkin mereka bisa merasakan bahagia. Jadi gimana cara kita untuk mengetahui aturan yang kita buat itu adalah aturan yang bagus atau aturan yang tepat untuk kita? Kita masuk ke halaman 592. Aturan yang memberdayakan atau melemahkan kita. Jadi sebagian orang melakukan sesuatu dengan sempurna secara bertahun-tahun, barulah dia merasa dia cakep. Ada orang lain yang melakukan sesuatu pernah berhasil, baru dia merasa cakep. Ada orang yang mengerjakan sesuatu itu mirip dengan apa yang orang kerjakan yang berhasil itu kan, dia merasa cakep gitu. Jadi apapun yang kita selesaikan atau apapun yang kita kerjakan itu sudah sesuai keinginan kita sendiri, maka kita berhak menjadi senang. Baru lama-lama kita tingkatkan yang tadinya pekerjaan kita mirip accomplishnya sama orang yang kita lihat gitu kan, mulai kita samakan hasilnya. Misalnya nilainya 100 untuk mendapatkan sebuah mata pelajaran, atau di sales penjualan di angka misalnya 50 juta untuk produk tertentu, kita cuma bisa 30 juta. Akhirnya yang penting kita merasa senang dulu. 30 juta itu kita mereward diri kita dengan pujian, kita merasa senang. Ya besok kita tingkatkan kan gampang, karena itu memberdayakan kita kondisinya. 50 juta kemudian lalu tiap-tiap tahun kita mencetak angka 50 juta itu tersebut, bahkan naik begitu. Berarti yang dibilang tadi berapa macam orang? 3 ya? 3 ya. Berarti di bawah ini ya, dia nanya ini, tahukah Anda paragraf terakhir ini pengaruh dari aturan ya? Nah, tahukah Anda pengaruh dari aturan seperti pada kepercayaan diri, kebahagiaan, perasaan mengendalikan, kualitas tindakan dan hidup Anda? Iya. Antara 3 orang ini, kalian tahu nggak pengaruhnya? Pengaruh terhadap kepercayaan diri kita, kebahagiaan kita, perasaan mengendalikan kita atau enggak, kualitas tindakan kita itu.
tiga orang ini kan punya prinsip tiga yang berbeda kan? Betul. Ya. Berbeda nggak gitu kehidupan orang itu? Betul. Beda. Ya, beda. Beda. Kan yang mana yang paling berhasil? Pertama, Pertama itu yang gimana? yang tiap kali dia melakukan dengan sempurna. Yang terakhir nggak sih dia Menurut saya terakhir. Gimana paling bahagia? Paling berhasil ya? Ya. Menurut saya terakhir ya. Karena kenapa? Kenapa? dia nggak ada standar untuk harus bisa bahagia, dia nggak ada acuan. Oh, kalau saya mau sukses, saya harus ada pengalaman sukses dulu sebelumnya. Jadi kayak dia melakukan itu dia go with the flow, tapi dia punya tujuan yang jelas sih, tanpa membatasi kebahagiaan dia. Ya, berarti berarti kan dari situ pengaruh kepercayaan diri dia. Ya, betul. Pengaruhkan kebahagiaan dia, perasaan dia gimana, sehingga kualitas tindakan dia gimana. Itu bukan yang paling susah itu di atas. Yang Anthony Robbins itu, sebagian besar keberhasilan dia itu berasal dari kemampuan dia untuk merasa yakin kalau dia bisa mencapai sesuatu. Berarti Anthony Robbins dia bilang ya, dia bisa berhasil ya, dia berasal dari kemampuan dia itu merasa yakin kalau dia bisa mencapai sesuatu. Itu aja. Ngerti nggak? Iya. Yang saya yakin kalau dia bisa mencapai segala sesuatu. Oh, dia cuma yakin. Yang lain dia nggak pernah pergi lakukan. Gak perlu dipikirkan gitu ya. Ya nggak Yakin perlu dulu. apa-apa. Dia cuma yakin aja udah. Kamu nonton Robin ya? Dia ya meskipun dia tidak memiliki sumber acuan untuk itu. Gitu. Nah, aturan dia untuk kepercayaan diri adalah jika saya memutuskan untuk percaya diri itu, maka saya akan merasa seperti itu. Dan kepercayaan diri saya akan membantu saya untuk berhasil. Kalau orang lain ya, yang tiga inilah, dia mau merasa percaya diri harus terus menerus lama berbiasa begitu harus percaya diri. Kalau menurut saya sih begitu ya. Karena gini loh, dia kan bisa merubah hidup dia dalam 1 tahun dengan sangat drastis ya. Karena inilah, dia yakin dulu gitu. Gak perlu tunggu semua terjadi dulu baru dia yakin. Soalnya kebanyakan orang kan gini, misalnya dia targetnya mau dapat 100 juta ini. Ada yang contoh tinggal itu, ada yang tunggu dapat 100 juta dia baru yakin. Aturan dia ya, atau benar terasa. Ada yang di 50 juta dia udah terasa itu. Ada yang baru mulai dapat 3 juta dia udah bisa yakin nih kita dapatnya. Kalau Anthony Robbins lebih canggih lagi. Saya cuma perlu yakin aja saya bisa, saya lakukan terus. Pasti tercapai gitu ya. Ya. Dan dulu Pak Michael saya suruh live school aja udah saya buktikan ini itu nggak, dia bilang itu masih hoax gitu. Ya itulah memang kebanyakan dunia dilema ini begitu. Benar kalian di kehidupan itu begitu. Nah ini pengaruh besar gitu. Pemikiran yang berbeda, pengaruh besar yang berbeda. Ini yang menurut saya ya. Makanya kebanyakan orang punya aturan yang tidak memberdayakan menurut saya. Banyak. Contohnya teman saya namanya Sugi itu. Waktu dia interview, bosnya tanya bisa bawa mobil nggak? Padahal waktu itu dia belum bisa bawa mobil. Dia bilang seminggu lagi saya bisa. Pengaruh sama interviewnya nggak? Ngaruh. Gitu kan. Orang lain akan jawab saya nggak bisa. Pengalaman dia Sugi yang teman kalian itu dia jawabnya seminggu lagi saya bisa, kira-kira gitu. Pengaruh inilah pengaruh kepercayaan diri dia, kebahagiaan dia gimana, perasaan dia itu gimana gitu kan, dan kualitas tindakan dia gimana. Kalau dulu saya juga seperti orang yang pertama ini, saya harus sembuh semua terjadi dulu dengan pasti. Saya kalau merasa aturan saya tercapai, saya yakin. Soalnya menurut saya kita mau bahagia pun langsung bisa bahagia, nggak perlu apa-apa lagi. Jadi kalau ibarat Sugi itu dia walaupun dia belum bisa bawa mobil dia udah yakin aja dulu seminggu depan udah bisa bawa mobil gitu kan. Nah, Tapi waktu udah pulang langsung pergi belajar. Berarti bisa. Ini contoh detail kecil lah. Contoh misalnya kita mau dapat uang luar 1 miliar kalian misalnya kan. Kalian harus merasa sangat-sangat yakin bisa dulu aturan kalian. Jangan tunggu merasa udah uang itu udah dapat baru kita yakin. Jangan terlalu banyak tanya lah ya, yakin aja dulu ya. Nah, Just do it. kalau kalian yakin. Oke, itu dia.
Oke, saya lanjutkan. Di halaman 594, buatlah permainannya agar kita dapat menang. Jadi di sini langsung kita loncat ke box. Anggaplah ini nilai-nilai yang kita tuju, yang dituju oleh Lowry ini. Anggapan ini nilai-nilai yang kita bikin lah, contohnya begitu kan. Jadi di sini ada cinta, keamanan, keberhasilan, sampai bersenang-senang. Nilai-nilai ini adalah sesuatu yang kita percayai bahwa nantinya kalau ini tercapai kita merasa senang, begitu. Tapi bagi kebanyakan orang itu menerapkan cara-cara yang rumit atau sesuatu hal yang rumit untuk nilai ini terjadi, begitu. Aturannya itu adalah yang ini 596. Jadi kita uji lagi aturannya itu dengan 3 poin tersebut. Yang pertama, aturan tersebut melemahkan kita kalau misalnya mustahil untuk dipenuhi. Lama memenuhinya mustahil gitu kan. Haruslah instan dan seadanya gitu. Contohnya seperti yang sudah dibahas tadi sama Pak Acen dan Pak Tommy. Lalu yang kedua, Contoh nomor 1 atau contoh mustahil untuk dipenuhi itu hampir mustahil gitu. Nah, saya bisa bahagia harus untuk gerhana matahari gitu ya. ya. Contoh dari teknologi ya. Iya. Lalu kalau misalnya aturan tersebut tidak dapat kita kendalikan dan menentukan apakah aturan kita itu telah terpenuhi atau belum. Maksudnya kalau misalnya terpenuhi, ada lagi syarat-syarat terpenuhinya begitu. Contohnya di sini ya, orang harus tahu begitu kan. Atau ada contoh lain yang bisa ditambahkan dari teman-teman? Ini tadi kan bisa jelaskan contoh. Iya. Ini dia bilang dimana kita cari tahu bahwa aturan ini memberdayakan atau enggak, melemahkan. Dia bilang sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan menentukan apakah aturan kita terpenuhi atau belum, atau memberdayakan atau enggak. Jadi misalnya saya punya aturan, saya bahagia kalau misalnya saya masuk ke ruangan terus disambut sama tepuk tangan. Ya. Nah, sebenarnya itu kan nggak bisa saya kendalikan tepuk tangan orang. Jadi itu sebenarnya melemahkan sih. Berarti aturan sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Maksudnya kita harus harapkan orang lain gitu. Dari luar diri. Ya, di luar diri kita, dalam diri kita. Terus kalau misalnya tepuk tangannya sedikit gitu, padahal udah tepuk tangan orang begitu kan. Soalnya kan tepuk tangan itu bukan dari dia. Betul. Kecuali aturannya itu saya mau bahagia, saya masuk, saya sendiri bisa tepuk tangan. Iya. Kan kebanyakan orang terbalik justru ya. Iya. Dunia kalian banyak contoh nggak di kehidupan kalian? Misalnya dia mau bahagia dia harus gini itu, apalagi lagi pacaran gitu. Orang pacaran. Ada cewek peraturan begini. Setiap hari Pak Michael harus telepon saya 3 kali. Iya betul. Kan cewek banyak begitu. Jika kita lupa sekali telepon, habislah dunia kita bukan dunia dia ya. Lupa dunia kita habis sama. Dia kan aturannya dia nggak telepon dia merajuk, kita pun pusing. Makanya pacar kita harus sudah baca buku. Oke, lanjut di aturan yang ketiga, yaitu kalau aturan tersebut memberi kita sedikit cara untuk merasa senang dan banyak sekali cara untuk merasa sedih. Ya contoh tadi bisa Ya, contoh dari yang tepuk tangan itu kan. harus tepuk tangan, harus disambut, harus dikasih nama gitu kan, atau harus persiapan gitu. nanti dia bilang tepuk tangannya harus berlaku 10 menit 10 detik. Jika lebih atau kurang itu dia nggak akan bahagia. Itu pusing lah itu. Tepuk tangannya harus begitu. Mati lo orang terpaksa. Pusing dia. Gak boleh kurang, gak bisa lebih. Itu. Ya, itu lah agak ekstrim lah. Kalau nggak ekstrim, nggak begitu ekstrim seperti Pak Tirga itu, mana tahu tepuk tangannya terlalu lembut. Atau mana tahu tepuk tangannya kalau terlalu keras dia merasa sakit hati juga. Terasa mengejek ya. Ini hanya contoh ya yang di halaman 597 untuk kasusnya Lowry itu. Dia punya aturan-aturan itu seperti cinta. Saya harus merasa saya pantas dicintai, seakan-akan semua keinginan saya diterima dan disetujui.
itu nilai-nilai lama kita harus ganti dengan nilai-nilai baru, seperti yang dihindari itu penolakan yang di halaman 598. Saya merasa ditolak jika seorang tidak memiliki keyakinan yang sama seperti saya, jika seorang tampaknya mengetahui lebih banyak dari saya, gitu. Itu hanya contoh. Lalu jalan keluarnya di halaman 599, yang harus kita lakukan, jalan keluar ya, yang harus kita lakukan agar hidup kita berhasil adalah dengan menerapkan sistem penilaian yang termasuk berbagai aturan yang dapat dicapai, yang membuat kita mudah merasa senang dan sulit merasa sedih. Jadi setelah kita merubah nilai-nilai tersebut menjadi cinta, contohnya setiap kita memberikan cinta itu kepada orang lain, bukan bagaimana perasaan kita terhadap cinta orang lain tersebut kita pantas dapatkan, di halaman 600 di dalam box. Ini perubahan-perubahan yang harus kita ralat lagi berdasarkan aturan yang 3 tadi. Ya Pak Michael ada? Sebanyak ini orang, aku terus ingat tanya. Kan kita bertanya boleh. Oh boleh. Boleh kan? Boleh. Gimana? Ada nggak mau bertanya? Saya tidak ada bertanya. Nah, gitu aja. Cukup bilang aja, kan aturan Pak Michael aja. Oh iya maaf. Ya, di halaman 600 yang paling atas itu ya. Jadi, apa tujuan kita setelah kita merancang nilai-nilai tersebut? Kita harus memutuskan bukti apa yang harus kita miliki sebelum memberi diri kita kesenangan. Sesuatu yang mudah dicapai dengan menggunakan kriteria yang dapat kita kendalikan sesuai dengan kemampuan kita sendiri, sehingga kita dapat bangkit bukannya menunggu dunia luar yang melakukannya. Kita langsung lompat ke halaman 604 di paragraf pertama, tulisan yang cetak tebal. Jadi di balik setiap perasaan jengkel yang pernah kita rasakan terhadap manusia lain, itu sebenarnya adalah kejengkelan terhadap aturan yang kita buat sendiri. Seperti yang di halaman 605 itu. Silakan dibaca Pak Tung. Jadi, jika Anda pernah merasa marah atau jengkel kepada seseorang, ingatlah bahwa aturan Andalah yang membuat Anda jengkel, bukan perilaku mereka. Jadi ketika kita terantuk dengan aturan-aturan kita dan rekan kita yang kita ajak berhubungan, kita nanya lagi nih di halaman 609, mana yang lebih penting, hubungan saya atau aturan saya, begitu. Hubungan kita dengan dia yang kita maksudkan untuk menciptakan profit atau dan lain sebagainya, atau aturan-aturan kita yang masih kita pegang teguh yang kita nggak dapat terima dari orang tersebut, gitu, ketika orang tersebut melanggarnya. Lalu langkah selanjutnya adalah menghubungkan kepedihan yang cukup besar dengan aturan apapun yang tidak baik bagi kita, dan menggantinya dengan aturan yang baik bagi kita. Jadi jangan mengharapkan orang lain hidup sesuai dengan aturan kita kalau kita tidak menyampaikan dengan jelas apa aturan kita tersebut. Oke, baik, saya lanjutkan di halaman 612 ya. Ada sebagian aturan yang tidak dapat Anda langgar di situ. Setelah melakukan beberapa penelitian, jawabannya menjadi jelas, yaitu kita memiliki susunan aturan sama seperti nilai-nilai. Kalau misalnya ada aturan tertentu yang kita melanggarnya membuat kita merasakan pedih luar biasa sehingga kita tidak memikirkan kemungkinan untuk melanggarnya, kita jarang, itu pun kalau pernah melanggar aturan tersebut, di sini ditulis. Itu Anthony Robin menyebutnya aturan ambang batas. Tapi sebaliknya di halaman 612 paling bawah, kita memiliki beberapa aturan yang tidak ingin kita langgar. Tony menyebutnya ini standar pribadi. Perbedaannya adalah harus dan harus tidak pernah itu adalah ambang batas, dan aturan seharusnya itu adalah standar pribadi. Dan terlalu banyak kata harus di sini dapat mempersulit hidup kita. Jadi tidak memberdayakan kita intinya. Ya bisa. Sedikit penutupan lah, apa yang dibahas di bawah ini penting nggak? Jadi kesimpulannya yaitu kita harus mengontrol aturan kita sendiri terhadap di mana situasi pun tersebut ya, maupun di situasi yang kurang memberdayakan atau gimana pun kita harus mengaturnya sendiri. Mungkin ada tambahan dari Pak Dirga.
dan ada beberapa cara juga untuk menerapkan bahwa aturan kita itu harus dirombak lagi untuk memberdayakan kita. Intinya simpelnya adalah membuat kita merasa senang, udah itu aja. Saya intinya di bab ini aturan kita lah yang menentukan kita bahagia atau enggak. Itu Iya, dia. betul. Kalau aturan terlalu ribet ya susah juga bahagia gitu. Iya dong, kan ribet. Terus yang saya tekan juga, aturan yang kita buat janganlah berdasarkan orang lain atau lingkungan luar. Tapi buatlah aturan untuk terhadap diri kita sendiri. Jadi kita bisa mencapainya, bisa mengendalikan. Menurut Pak Acan gimana? Kalau bab ini sebelum saya baca dulu, ternyata dulu saya nggak tahu ada aturan. Saya tanpa sadar saya di hidup saya itu membuat aturan yang sangat tidak memberdayakan atau gampang sekali merasa sedih. Kalau menurut saya pribadi, bab aturan ini sangat-sangat membantu di kehidupan saya. Sekian dari pembahasan bab 16. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.